Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah adanya penipuan investasi terhadap ribuan korbannya, PT Kampung Kurma Jonggol atau lebih dikenal dengan Kampung Kurma, kini dinyatakan pailit. Kampung Kurma saat itu menawarkan investasi kafling atau lahan berbonus pohon kurma yang dijanjikan terus berbuah. Sejumlah korban meminta uang mereka dikembalikan karena lahan yang dijanjikan tidak didapat. Korban mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sempat ada pengajuan perdamaian dari Kampung Kurma, Saudara, namun dinilai tidak sesuai dengan harapan korban sehingga akhirnya Kampung Kurma dinyatakan pailit. Telah dinyatakan pailit, itu terhitung sejak rapat voting pada tanggal 24 Mei 2020 yang lalu, di mana rapat voting proposal perdamaian daripada Kampung Kurma tersebut telah ditolak secara aklamasi oleh seluruh kreditur yang hadir, oleh karena dengan alasan bahwa tidak ada kepastian jaminan aset daripada Kampung Kurma tersebut. LBH Konsumen Jakarta yang mendampingi sejumlah korban meminta masyarakat yang ikut investasi di Kampung Kurma ini untuk segera mengajukan tagihan ke kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat segera diproses hak-haknya setelah Kampung Kurma ini dinyatakan pailit. Lahan Kampung Kurma berada di sejumlah wilayah antara lain di Jonggol, Cirebon dan juga Cianjur, Jawa Barat. Ya, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Kampung Kurma Jonggol berada dalam pailit oleh karena proposal perdamaian yang diajukan ditolak oleh mayoritas kreditur. Lalu sebenarnya seperti apa dugaan investasi bodong dari Kampung Kurma ini? Kita lihat bersama, ini dia data yang kami hadirkan kepada Anda, Saudara. Ditawarkan pada tahun 2017, ternyata masyarakat ini diiming-imingi investasi properti syariah, yakni penawatan kafling atau lahan dengan bonus pohon kurma. Lahan itu, Saudara, diproyeksikan bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dalam 1 tahun. Korbannya ini tidak mendapatkan apa-apa ternyata dan diperkirakan mencapai angka yang fantastis, yaitu 2.000 orang. Saat ini polisi menyebut kerugian yang dialami oleh korban ini juga tidak main-main, Saudara, sebesar 333 miliar rupiah, Saudara. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam pemeriksaan polisi sebelumnya ada lebih dari 4.200 kafling atau lahan yang ditawarkan dan ditanami pohon kurma, Saudara. Masyarakat yang berinvestasi ini dijanjikan lahan itu akan menghasilkan hingga 175 juta per tahun dengan pengelolaan dan perawatan. Pohon kurma yang ditanam dijanjikan akan terus berbuah hingga akhir usianya sekitar 90 hingga 100 tahun, Saudara. Lalu seperti apa perkembangan dari kasus investasi bodong Kampung Kurma akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang berada di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Selamat petang, Sisko. Sisko, bagaimana perkembangan dari penyelesaian kasus ini? Lalu seperti apa awalnya hingga korban ini melaporkan adanya dugaan penipuan? Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena sudah melalui proses voting di mana para orang yang kemudian merasa tidak sesuai, di mana juga telah proposal rencana perdamaian ditolak oleh para kreditur pada Selasa yang lalu. Kemudian saat ini memasuki tahap nantinya adalah pelelangan sebenarnya, Yasir dan juga saudara. Tetapi sebelum memasuki tahap pelelangan, sebenarnya para korban atau lebih dari 2.000 korban yang tercatat atau terakumulasi seperti itu wajib untuk mengajukan tagihannya terlebih dahulu ke kurator-kurator. Total ada 3 kurator yang telah ditunjuk
petunjuk untuk nanti setelah proses pelelangan selesai, nantinya hasil dari proses pelelangan itu akan dibagi rata kepada para korban atas investasi bodong syariah yaitu PT Kurma Group sendiri. Sebelumnya kasus ini berawal dari 2017 yang lalu, penawaran investasi syariah di mana ada sejumlah lahan kemudian yang ditawarkan. Total ada 4.200 lahan yang ditawarkan, di mana setiap lahan atau kafling ini dihargai setidaknya itu Rp77.500.000. Banyak kemudian masyarakat yang tergiur, sehingga dari total akumulasi yang didapatkan oleh pihak Baris Krim Polri tercatat ada kerugian dari masyarakat itu sebesar Rp333 miliar. Iming-iming yang dijanjikan oleh para pihak pengembang dalam hal ini PT Kurma Group sendiri selaku pihak pengembang adalah di mana sejumlah bidang tanah yang berada di lokasi seperti Jonggol, kemudian lokasi yang berada di Jawa Barat lainnya, ini nantinya dapat ditanami oleh 5 pohon kurma yang dapat menghasilkan keuntungan dari investasi 78,5 juta ini adalah 175 juta per tahun. Sehingga ini atas iming-iming ini banyak kemudian sejumlah masyarakat yang tertarik karena 175 juta per tahun ini, saudara dan juga Yasir, akan terus berkembang selama beberapa tahun sesuai dengan masa umur dari pohon kurmanya itu sendiri. Selain itu juga atas iming-iming pohon kurma dan juga lahan, yang dari informasi yang kami dapatkan juga atau kami mencoba mendalami lebih lanjut terkait dengan kasus ini sebenarnya Yasir dan juga saudara, yang kami dapati selain juga pohon kurma adalah investasi dengan beberapa kolam yang kemudian diisi oleh beberapa bibit pohon lele. Banyak kemudian orang yang tidak hanya menginvestasikan satu kafling saja, tetapi berkafling-kafling di sejumlah lokasi. Dan kalau kami bisa informasikan, memang kalau kami mencoba memantau ataupun meninjau lokasi yang kemudian tersebar di media sosial, ini cukup menyaksikan, saudara. Karena kenapa? Ketika kami mencoba untuk mendatangi salah satu lokasi, seperti contohnya pada saat ini, ketika kami coba melihat di dalam sebuah aplikasi peta seperti itu, nah, yang nampak adalah seperti yang di belakang kami, saudara. Sehingga ini yang perlu dipertanyakan. Karena hingga saat ini, ketika kasus ini bergulir dan juga ditangani oleh Baris Krim Polri dari tahap penyelidikan hingga penyidikan, masih belum ada tersangka yang ditetapkan setelah lebih dari setidaknya ada 20 saksi kemudian diperiksa oleh Baris Krim Polri. Tentu ini harus segera diselesaikan mengingat total kerugian mencapai 333 miliar rupiah. Yasir. Kita nantikan bersama seperti apa penyelesaian yang dilakukan setelah dinyatakan pilot ini Kampung Kurma ini. Terima kasih Francisco Donasiano atas informasinya dari Jonggol, Jawa Barat.